Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share video lagi ya teman-teman. Dan di video kali ini aku mau evaluasi untuk anggaran di bulan Agustus. Dan aku juga udah pernah evaluasi ya teman-teman di pertengahan bulan itu. Aku evaluasinya ini 2 kali untuk di bulan Agustus ini, karena mengingat di bulan Agustus ini banyak banget kebutuhan yang benar-benar tidak terduga. Dan memang karena aku tuh memasukkan anak aku ke sekolah, jadi banyak banget anggaran yang sudah terpakai. Nah, di sini lanjut ke evaluasinya. Di sini untuk evaluasinya ini adalah minggu yang terakhir atau memasuki mau ke gajian gitu. Jadi wajib banget ya teman-teman untuk evaluasi biar kita itu tahu anggaran mana aja yang sekiranya over budget dan yang masih tersisa. Nah, di sini untuk token listrik dan wifi itu memang sudah benar-benar habis. Untuk di pertengahan juga itu sudah nggak ada untuk anggarannya ya teman-teman. Kemudian di sini untuk anggaran beras ini masih ada 100.000, karena untuk bulan kemarin itu aku beli berasnya itu cuma 5 literan gitu. Kemudian di sini untuk anggaran di belanja bulanan dan belanja mingguan ini juga sudah tidak ada sisanya. Kemudian untuk di gas dan galon ini masih ada sisanya 10.000. Dan untuk dana tak terduga, untuk dana hiburan dan untuk uang jajan anak serta skincare itu juga sudah habis semua ya teman-teman. Jadi biasanya kalau aku nombokin untuk uang jajan anak, aku ngambilnya itu sebenarnya dari mana aja sih ya teman-teman, dari dana yang masih tersisa aja. Yang penting di sini aku tuh nggak ngambil dari uang tabungan utama. Nah, ini untuk sisanya ini aku nggak masukin ke tabungan, tapi di sini aku mau kumpulin aja per bulannya. Jadi aku catat aja dulu ya teman-teman. Dan untuk sisa anggaran ini aku mau jadiin untuk dana darurat gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada kebutuhan yang sangat mendesak atau darurat, aku bisa ngambil dari sini. Nah, karena di sini tuh untuk uang tabungan dana pendidikan sebenarnya sudah habis ya teman-teman, karena kemarin itu aku kan untuk bayar sekolah, kemudian juga nggak lama ini mau manasikan gitu, akhirnya aku ngambil dananya dari situ. Dan memang untuk biaya manasikan itu untuk ongkosnya tuh lumayan agak besar gitu ya teman-teman, jadi mau nggak mau untuk tabungan dana pendidikannya itu udah terkuras semua. Nah, ini juga bisa dijadikan untuk tabungan pendidikan ya teman-teman, tapi aku nggak masukin ke dana pendidikan dan aku kumpulin kayak gini aja dulu. Dan nanti juga aku mau mulai lagi untuk nabung dana pendidikan ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aku evaluasinya, jadi sisanya itu ada 110.000. Masih lumayan sih menurut aku. Kemudian lanjut di sini aku mau bikin untuk budget plan di bulan September, karena sebentar lagi mau ke gajian, wajib banget ya teman-teman untuk membuat anggarannya. Dan gak kerasa banget sih menurut aku dalam waktu sebulan ini kayaknya tuh udah gajian ke gajian lagi ya teman-teman. Jadi perputaran waktu itu menurut aku hari ke harinya itu cepet banget. Dan ini juga gak kerasa banget ya teman-teman, udah mau memasuki di bulan ke-9 aja di tahun 2022, dan tinggal hitungan bulan lagi kita bakalan memasuki ke awal tahun yang baru. Dan sambil videonya berjalan, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video sederhana aku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya buat subscriberku dimanapun kalian berada. Semoga saja kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk income yang aku kelola masih sama ya teman-teman, seperti bulan sebelumnya, masih di anggaran 2.600.000. Dan untuk di anggaran ini tidak termasuk untuk sedekah untuk orang tua dan untuk uang jajannya pas suami. Jadi di sini tuh hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja ya teman-teman. Dan untuk di anggaran-anggarannya ini sebenarnya ada yang berubah ya teman-teman. Ini aku tulis dulu untuk di kategori kewajiban.
Dan untuk di kategori kewajiban ini di sini aku jabarkan untuk menabung, kemudian untuk listrik, untuk wifi, kemudian juga ada SPP sekolah dan ada uang sampah. Nah, ini aku masukkan di dalam kategori kewajiban. Nah, di sini untuk menabung ini aku masih sama seperti di bulan kemarin, aku menganggarkan cuma 200.000. Kemudian juga untuk listrik itu masih sama 300.000 dan untuk wifi itu 100.000 karena di situ tuh untuk wifi ini aku patungan gitu ya teman-teman sama adik aku. Kemudian ada SPP sekolah anak aku yang kecil itu 50.000. Kemudian ada iuran sampah 15.000. Dan untuk total di kategori kewajiban ini ada 665.000. Kemudian lanjut di sini untuk di kategori kebutuhan. Jadi untuk di kategori kebutuhan seperti biasa ya teman-teman, di situ tuh ada beras, kemudian gas dan galon, belanja bulanan dan belanja mingguan. Kemudian di sini untuk uang beras ini anggarannya ini 135.000, yang biasanya itu 150.000. Jadi 15.000-nya itu aku masukkan ke dalam uang sampah ya teman-teman. Kemudian ada gas dan galon itu masih sama di anggaran 100.000 dan untuk uang belanja bulanan juga itu masih sama di anggaran 300.000 serta untuk belanja mingguan itu juga masih sama di anggaran 600.000. Nah, total untuk di kategori kebutuhan ini adalah 1.135.000. Kemudian lanjut di sini untuk di kategori lain-lain. Di sini untuk di kategori lain-lain ini menyangkut untuk uang jajan anak, kemudian dana tak terduga, dana hiburan dan skincare. Untuk uang jajan anak ini aku menganggarkan 500.000. Jadi anak aku yang besar itu yang sekolah SD dia itu bawa uangnya 10.000 ya teman-teman, tapi kadang dia itu nggak pernah jajan di sekolah. Jadi biasanya jajannya itu di rumah aja dengan uang 10.000 itu bisa untuk 1 hari. Kemudian untuk anak aku yang TK itu biasanya bawa uang jajannya itu cuma 4.000 ya teman-teman, karena deket banget untuk sekolahnya. Dan memang sebelum berangkat sekolah biasanya mereka itu suka makan dulu di rumah, jadi lumayan gak terlalu banyak jajan di luar gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk di dana tak terduga ini ada 100.000, dana hiburan 100.000 dan skincare juga 100.000. Jadi total untuk di dana lain-lain yaitu 800.000. Dan alhamdulillah untuk evaluasi dan untuk bikin budget plan-nya udah selesai ya teman-teman. Di sini aku tinggal nunggu untuk uangnya aja sih. Cuma untuk ngepostin uangnya aku nggak share di sini ya teman-teman. Nanti aku bakalan share di video selanjutnya. Nah, di sini untuk tulisannya aku warnai tipis aja karena biar kelihatan lebih menarik aja sih ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini aku mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan di dalam video ini atau mungkin dari kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Bye.